Kita lanjut bahas PTTH Gacha Rapi episode 763. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kita masih berada di dalam lautan reinkarnasi. Beberapa wanita dari Soyen hingga saat ini juga belum terbangun dari pencerahan mereka. Meskipun kekuatan di dalam tubuh masing-masing telah melonjak, namun aura reinkarnasi yang terkandung di dalamnya terlalu misterius sehingga mustahil bagi siapapun untuk sepenuhnya mengendalikan kekuatan besar itu dalam waktu yang singkat. Maka dari itu masih membutuhkan waktu yang lama untuk bisa memahami hal ini sepenuhnya. Tidak lama kemudian para wanita itu pun terbangun. Gelombang energi yang berada di lautan reinkarnasi juga menghilang. Soyen kali ini juga telah keluar dari retreatnya dan dia berhasil menembus puncak reinkarnasi ke-8. Mengenai tatanan yang berada di dalam lautan reinkarnasi ini, Tetua Agung Xiaoyin telah bertindak dan kini dia pun masih mempertahankan jejak ketenangan dari lautan reinkarnasi. Xiaoyin pada akhirnya berkumpul dengan yang lainnya dan dia pun segera berkata, karena masalah di dalam tempat ini sudah selesai, mari kita pergi. Sun Er serta 3 wanita yang lain ditambah 4 orang yang baru saja terbangun dari reinkarnasinya. Barisan yang dibawa Soyen saat ini sudah cukup untuk membersihkan dan juga menyapu kekuatan puncak yang tidak terhitung jumlahnya di dalam dunia 1000 besar ini. Soyen sendiri ketika dia menelan darah esensi dari Kaisar Jahat 100 kaki, meskipun kekuatannya belum menyentuh ambang setengah reinkarnasi 9, namun sekarang kekuatan serta kemampuan bertarung Soyen telah mengalami perubahan yang luar biasa dan mungkin dia akan bisa dengan mudah ketika berhadapan dengan seseorang yang berada di setengah langkah reinkarnasi 9 di masa depan. Hanya saja untuk apa yang disebut sebagai ambang reinkarnasi 9, bahkan Tetua Agung Xiaoyin tidak pernah bisa membantu Soyen karena jalan reinkarnasi setiap orang itu berbeda-beda dan perlu dijelajahi sendiri. Pada akhirnya, kelompok dari Soyen pun tenggelam di dalam kehampaan dan mereka benar-benar kembali ke wilayah api yang tidak berujung. Sementara pasukan besar yang dipimpin oleh pemimpin makam suci abadi juga telah kembali ke tempat masing-masing. Kita berpindah ke wilayah api yang tidak berujung ketika aura dari semua orang muncul dalam jarak 1000 mil dari markas aliansi api abadi. Tiba-tiba saja api yang berwarna ungu misterius ini telah melepaskan gelombang panas di dalam kehampaan, dan api ungu itu penuh dengan fluktuasi yang sangat kuat. Hal ini jelas merupakan api milik Dewi Yoji. Dia telah memasang pelindung api untuk menyelimuti seluruh wilayah api yang tidak berujung supaya tidak mudah diterobos oleh siapapun. Dewi Yoji yang berada di dalam markas aliansi api abadi kali ini segera melihat pada kejauhan dan kemudian dia mengatakan, aura ini, apakah mereka sebenarnya telah berhasil? Tetua Agung Xiaoyin kali ini telah melihat kemunculan dari api yang berwarna ungu. Dia pun sedikit tersenyum dan kemudian mengatakan, kekuatan Yoji benar-benar tidak terduga. Bagaimanapun juga saat ini Dewi Yoji telah berada di reinkarnasi kuasi ke-9, dikombinasikan dengan kekuatan sihirnya yang unik dan juga api suci. Hal itu telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, api ungu yang berada di hadapan dari kelompok Soyen serta yang lainnya secara perlahan surut dan kemudian berubah menjadi jalur api ungu. Hal ini memungkinkan Soyen serta yang lainnya bisa memasuki wilayah api yang tidak berujung tanpa hambatan. Setelah bencana berakhir, masing-masing wilayah api yang tidak berujung telah memperkuat kekuatan mereka sendiri dan para petinggi kemudian berkumpul di altar api abadi untuk menunggu kembalinya Soyen dan juga orang yang lain. Ketika kelompok dari Soyen baru saja menerobos kehampaan dari wilayah api yang tidak berujung, kali ini seseorang pria parubaya telah muncul di hadapan semuanya dan tidak lain, itu adalah Tuan Pemakan Jiwa. Sambil tersenyum, dia melihat ke arah Soyen lalu mengatakan semuanya, ayo ikutlah bersama dengan diriku karena semua orang sudah menunggu kalian.
Yen melihat pada tuan pemakan jiwa dan kemudian mengatakan, "Guru, terima kasih banyak." Tuan pemakan jiwa hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia mengajak kelompok dari Yen itu untuk menuju altar api abadi. Saat ini di altar api abadi sudah berkumpul sosok-sosok dengan ekspresi khidmat dan juga gembira untuk menyambut kedatangan dari Yen. Mereka tidak lain merupakan Tuan Kaisar Iblis, pemimpin pusat dunia iblis yaitu Xuan Yi, Dewi Chang'e, serta para pejabat tinggi yang lainnya. Menyaksikan Yen telah kembali dengan selamat, hati banyak eksekutif tingkat tinggi ini memiliki rasa kegembiraan yang tidak terlukiskan, terutama ketika melihat keberadaan 4 orang mengerikan di belakang dari Yen, membuat kegembiraan di dalam hati masing-masing semakin membesar. Tidak disangka bahwa Yen telah berhasil menyelamatkan Xiao Yin, Xiao Lingshan, Senior Jiu Xuan Guo, dan juga Senior Dewa Racun. Tuan Kaisar Iblis kali ini segera mengatakan, "Yen, kau benar-benar luar biasa dan dirimu telah bekerja keras dalam perjalanan kali ini." Orang-orang yang lainnya di dalam tempat ini merasa bergabung dengan aliansi api abadi merupakan sebuah keputusan yang tepat. Pandangan mata dari Dewi Yoji tiba-tiba saja melihat Yin yang berada di belakang dari Yen dan kemudian dia tersenyum dengan cara yang cukup langka. Tatapan mata penuh keirian ini telah terpancar dan kemudian Dewi Yoji pun mengatakan, "Orang tua Yin, kau benar-benar berhasil berinkarnasi dan bahkan kekuatanmu telah melangkah ke puncak reinkarnasi ke-9. Tetua Agung Yin hanya bisa tersenyum sambil menggaruk kepalanya sendiri. Dia kemudian merentangkan tangannya tanpa daya. Lagi pula, dirinya baru saja berhasil berinkarnasi dan kekuatannya belum stabil untuk saat ini. Sambil melihat pada Dewi Yoji, Tetua Agung Yin kemudian mengatakan, "Yoji, kau terlalu sopan. Bahkan dirimu saat ini, kekuatanmu juga cukup menakutkan dan aku khawatir berbagai hal yang kita alami kau lebih tahu daripada diriku." Yen kemudian segera berkata pada semuanya, "Sudahlah, karena semua orang sudah berkumpul, mari kita bicarakan hal-hal yang perlu kita bahas kali ini. Bencana telah berakhir sepenuhnya. Kekuatan Cailin dan juga Yun Yun sekarang telah memasuki reinkarnasi ke-8 dan peningkatan kekuatan dari keduanya benar-benar pesat." Pandangan mata dari Xuan Yi melihat ke arah Yen penuh kekaguman dan kemudian dia berkata, "Bocah sialan, kita semuanya adalah orang tua yang kasar. Namun, kita saat ini benar-benar iri dengan seorang pemuda sepertimu. Kau memang pantas menjadi pemimpin dari aliansi api abadi. Jika saat ini kau meminta kita semuanya untuk melakukan penyelamatan klan Xiao di dalam dunia bawah ke-8, maka aku akan mengajak seluruh kekuatan dari dunia iblis mematuhi perintahmu." Xuan Yi tidak menyangka bocah muda ini yang dulu bisa diinjaknya dengan sangat mudah, kali ini telah tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah bencana di dalam dunia iblis selesai, Raja Binatang Buas dan juga Ratu Binatang Buas, keduanya tampak menuju sebuah tempat tertentu yang cukup misterius. Jadi mereka berdua tidak ikut datang ke wilayah api yang tidak berujung ini. Tuan pemakan jiwa melihat pada Yen dan kemudian dia mengatakan, "Reinkarnasi guru dan murid yaitu Raja Petir dan juga Tuan Kifei belum berhasil. Jadi perwakilan dari dalam dunia hantu untuk sementara diwakili oleh diriku. Jika kita memulai pertemuan untuk membahas tentang dunia bawah ke-8, maka dunia hantu seluruh kekuatan di dalamnya akan aku kerahkan untuk membantu dirimu bertarung demi hidup dan mati." Ketika Yen mendengarkan kata-kata dari Tuan Pemakan Jiwa, pandangan mata dari Yen sedikit berbinar. Dia mengingat semenjak dirinya menerobos ke dalam dunia besar ini, sosok dari Tuan Pemakan Jiwa telah menemani Yen, menarik dirinya sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya Yen memiliki kekuatan yang luar biasa seperti sekarang. Dan bisa dikatakan bahwa sebenarnya Tuan Pemakan Jiwa mirip seperti Yaolou kedua dari benua Doki. Yen telah menganggap Tuan Pemakan Jiwa seperti ayahnya sendiri. Pandangan mata dari Tetua Agung Elisa
melihat ke arah Soyen dan kemudian dia juga berkata, klan peri api kita juga bersedia untuk membantu dirimu menuju dunia bawah ke-8. Raja penelan roh juga berkata, seluruh klan pelan roh milikku juga bersedia membantumu. Untuk sementara waktu, semangat juang dari orang-orang ini cukup mengerikan dan itu telah memenuhi seluruh altar api abadi. Namun detik berikutnya Soyen segera berkata, para senior, terima kasih banyak atas bantuan dan juga dukungan kalian semuanya. Namun penyelamatan klan Xiao di dalam dunia bawah ke-8 itu sangatlah penting dan sekarang kita perlu waspada terhadap kekuatan ras jahat. Maka dari itu kita tidak boleh membiarkan mereka keluar dari sarang. Dan di antara mereka, posisi kerajaan malaikat dan juga pusat dunia manusia juga tidak jelas. Maka dari itu kita tidak boleh mengambil resiko yang membahayakan diri sendiri. Sehubungan dengan hal ini, aku ingin mendengar pendapat dari beberapa senior. Soyen melihat pada Yan Luo, Tetua Agung Xiaoyin, Dewi Yoji, dan juga Dewi Chang'e. Di antara para tokoh terkemuka ini, tidak ada seorang pun yang lebih memahami urusan dari klan Xiao selain orang-orang dari masa lalu, terutama apa yang disebut sebagai pintu masuk menuju dunia bawah ke-8 yang berada di dalam dunia hantu. Kemungkinan tempat tersebut memiliki banyak koneksi. Melihat tatapan mata semua orang yang tampaknya tidak sabar, Tetua Agung Xiaoyin kemudian berbicara, aku sendiri sebenarnya tidak tahu banyak tentang dunia bawah ke-8. Lagi pula, sebelum perang dunia pertama berakhir, aku telah tertidur lelap di dalam lautan reinkarnasi dan pada akhirnya klan Xiao telah merosot atau bahkan menghilang. Aku benar-benar tidak paham tentang detailnya. Mengenai masalah ini, para tokoh terkemuka seperti 10 Yama, Feng Wan-er, dan juga Dewi Yaoji, mereka juga saling memandang dan benar-benar tidak paham dengan masalah tersebut. Tetua Agung Xiaoyin merenung sejenak hingga akhirnya dia mengungkapkan kekhawatiran yang muncul di dalam hatinya. Untuk masalah dunia bawah ke-8, mungkin kita tidak bisa melakukannya dengan cara gegabah atau bahkan dalam waktu dekat ini. Sekarang, dua negara adidaya, yaitu pusat dunia manusia dan juga kerajaan malaikat, mereka sama-sama mengendalikan kekuatan untuk bisa menghancurkan langit dan bumi. Dan kini, situasi keduanya sangat tidak jelas. Jika kita bertindak dengan gegabah, begitu kita dikepung oleh mereka dan juga suku-suku dari ras jahat asing, aku khawatir kerugian yang kita alami tidak sepadan. Yang terpenting, kekuatanku saat ini berbeda dengan reinkarnasi biasa, namun masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Ketika kekuatanku telah pulih sepenuhnya, maka kita akan bekerja sama dengan Raja Petir dan juga Dewi Yoji. Pada saat itu, kita memiliki 3 orang yang berada di kekuatan reinkarnasi 9 untuk memimpin sebuah tim. Dan itu adalah waktu terbaik untuk memasuki dunia bawah ke-8. Dewi Yoji menganggukkan kepalanya dan cukup setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tetua Agung Xiaoyin. Dan kemudian dia juga menambahkan, apa yang dikatakan oleh Tetua Agung Xiaoyin memang yang paling aman. Lagi pula dunia bawah ke-8 terlalu banyak hal dan juga kekuatan yang terlibat di dalamnya. Jika kita pergi ke sana dengan gegabah, maka sangat mudah untuk menjebak kekuatan klan Xiao yang kuat di dalam tempat itu. Dan pada akhirnya hanya akan menjadi berbahaya jika kita tidak bisa menanganinya dengan benar. Selain itu, pemulihan kekuatan dari Tetua Agung Xiaoyin tidaklah mudah. Maka dari itu, kita harus benar-benar mencari waktu yang tepat. Selain itu, menurut Tuan Pemakan Jiwa, Raja Petir dan juga Duan Qifei telah melepaskan sebuah tanda-tanda. Aku khawatir mereka akan segera keluar dari retreatnya. Yan Luo, yang merupakan salah satu dari 10 Yama, kali ini juga mengatakan, selain itu, sepertinya ada sesuatu yang aneh di dalam dunia bawah ke-8. Keberadaan hal ini cukup untuk menghalangi berbagai serangan dan juga penjelajahan dari kerajaan malaikat serta pusat dunia manusia. Jika kita tidak bisa memecahkan rintangan seperti itu, aku khawatir kita tidak akan pernah bisa masuk ke dalam dunia bawah ke-8. Soyen ragu sejenak dan kemudian dia mengatakan, itu adalah kekuatan materi gelap.
Namun kalian tidak perlu khawatir. Bersama dengan diriku, aku bisa mengatasi kekuatan materi gelap ini. Bagaimanapun juga di dalam tubuh dari Soyen memiliki kekuatan iblis yang membuatnya tidak akan pernah terpengaruh dengan kekuatan materi gelap dan mustahil untuk menghalangi pergerakan dari Soyen. Lagi pula, kekuatan iblis tampaknya juga berasal dari dunia bawah kegelapan. Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat tetua agung Xiaoyin serta yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah, itu bagus. Setelah itu, Soyen pun kembali berkata, karena pertemuan ini sudah selesai, maka semuanya kembali ke tempat masing-masing dan perbaiki kekuatan di dalam tubuh kita. Karena hari pertempuran yang menentukan sudah dekat. Pada akhirnya, pertemuan para ahli tingkat tinggi dari aliansi api abadi ini berakhir dengan tenang dan mereka membubarkan diri untuk kembali ke tempat masing-masing. Malam hari pun telah tiba dan saat ini dalam keadaan malam yang sudah larut, angin sepoi-sepoi bertiup, cahaya bulan yang lembut dan juga indah bersinar. Soyen berjalan sendirian untuk menuju tempat dari tetua agung Xiaoyin yang kali ini orang tersebut berada di salah satu sebuah halaman dari wilayah api yang tidak berujung. Soyen membuka pintu gerbang dari tempat itu dan mendapati tetua agung Xiaoyin telah duduk sendirian. Hal ini membuat Soyen kemudian berkata, "Tetua, ada apa mencari diriku?" Tetua agung Xiaoyin melihat ke arah Soyen dan kemudian dia segera mengatakan, "Duduklah. Tentu saja aku harus mengatakan sesuatu yang sangat penting pada dirimu kali ini." Soyen pun segera kembali menutup pintu gerbangnya dan kemudian tetua agung Xiaoyin seketika mengeluarkan energi merah menyala dari dalam tubuhnya untuk melindungi seluruh halaman ini supaya tidak ada orang di luar yang mendengar pembicaraan dari keduanya. Soyen melihat pada tetua ini sambil berkata, "Tetua, mungkinkah Anda punya saran?" Tetua agung Xiaoyin, ekspresi wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia berkata, "Senjata Raja Suci, yaitu pedang pembunuh dewa, seharusnya berada di tanganmu, bukan?" Soyen hanya terdiam dan tidak menjawab. Pandangan matanya untuk kali ini dipenuhi sebuah keraguan. Bagaimanapun juga pedang pembunuh dewa merupakan hal yang sangat penting dan Soyen tidak akan ceroboh sama sekali dalam hal ini. Melihat raut wajah dari Soyen membuat tetua agung Xiaoyin kemudian menunjukkan tato klan Xiao miliknya sambil mengatakan, "Ini adalah tato klan Xiao yang tidak akan pernah bisa dipalsukan. Dengan bukti ini, kau seharusnya tahu bahwa aku adalah tetua agung Xiaoyin yang asli. Jika kau tidak percaya, periksa saja tato klan Xiao ini." Soyen mulai melakukan pemeriksaan menggunakan kekuatan jiwanya dan itu memanglah benar tato klan Xiao yang asli. Membuat Soyen kemudian mengatakan, "Tetua agung, pedang pembunuh dewa memang berada di telapak tanganku. Tapi senjata ini sekarang hanyalah produk setengah jadi dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Bahkan dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menyelesaikan tahap penempaan pertama. Menurut informasi yang telah aku dapatkan, jika ingin menyelesaikan perbaikan sepenuhnya, yaitu penempaan tahap kedua, aku harus meminta tolong pada orang kuat yang telah mencapai reinkarnasi ke-9. Mohon maaf atas kewaspadaan dari junior ini. Bagaimanapun juga, masalah ini sangatlah penting." Adegan dari Xiao Tianyuan membuat Soyen memang harus waspada tentang banyak hal di sekitarnya. Lagi pula, jika dilihat dari beberapa jejak samar saat itu, kejatuhan Xiao Tianyuan tampaknya diakibatkan oleh racun dari seseorang yang dekat. Tentu saja, Soyen tidak punya bukti untuk mengungkapkan hal ini dan itu hanyalah spekulasi dari dirinya seorang diri. Meskipun begitu, kehati-hatian tetap penting. Tetua agung Xiaoyin kemudian berkata, "Tidak apa-apa, aku memanggilmu ke tempat ini memang benar-benar ingin mengatakan sesuatu. Xiaoyan, setelah malam ini, mungkin aku harus pergi untuk memulihkan kekuatan puncakku dan aku akan membawa pedang pembunuh dewa untuk aku perbaiki. Senjata ini akan menjadi kekuatan yang tidak tergantikan ketika pertempuran kita di dalam dunia bawah kegelapan. Sementara kau harus segera pergi menuju klan naga dan membantu Raja Naga Emas untuk menyelesaikan pertikaian internal di dalam klan naga. Pada saat itu, dengan bantuan
dari diriku, Raja Petir, Dewi Yoji, dan juga orang-orang dari klan naga, maka kita akan mampu meraih kemenangan di dalam dunia bawah kegelapan. Tetua Agung Xiaoyin mengatakan hal seperti ini, seolah dia telah mengambil sebuah keputusan. Dia tahu begitu pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan dimulai, maka kekuatan besar yang akan dihadapi aliansi api abadi adalah 3 gabungan kekuatan, yaitu ras jahat, pusat dunia manusia, dan juga kerajaan malaikat. Jelas hal-hal semacam ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan aliansi api abadi yang sekarang. Maka dari itu, kedatangan dan juga bantuan dari klan naga sangat dibutuhkan. Xiaoyan tidak menjawab perkataan dari Tetua Agung Xiaoyin. Bagaimanapun, pedang pembunuh dewa dan juga kekuatan iblis telah menjadi kartu traf utama bagi seorang Xiaoyan. Jika pedang pembunuh dewa dibawa oleh Tetua Agung Xiaoyin dan Xiaoyan pergi ke dalam klan naga sendirian, maka akan sangat sulit menyelesaikan masalah di dalam tempat itu. Namun jika Xiaoyan tidak pergi, pertempuran di dalam dunia bawah kegelapan juga akan jauh lebih sulit tanpa adanya bantuan dari klan naga. Tiba-tiba saja Tetua Agung Xiaoyin seolah memahami ketakutan dari seorang Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan saat ini api yang berwarna merah muncul di telapak tangan dari Tetua Agung Xiaoyin. Lalu dia mengatakan, Xiaoyan, saat ini dirimu telah berada di puncak reinkarnasi ke-8 dan untuk memasuki reinkarnasi tingkat ke-9 mungkin sudah dekat. Yang harus kau lakukan hanyalah mencari kesempatan untuk menyentuh ambang reinkarnasi ke-9 itu. Namun hal ini bisa kau lakukan untuk lain waktu. Sementara perjalanan ke dalam klan naga adalah suatu keharusan yang harus segera kau lakukan secepat mungkin. Jika tidak, mungkin kau akan menyesal. Lihatlah api merah ini. Benda ini akan aku berikan pada dirimu sebagai kompensasi karena aku membawa pedang pembunuh dewa. Dengan menggunakan api merah ini, perjalananmu ke dalam klan naga akan jauh lebih mudah. Xiaoyan pun sedikit mengulurkan tangannya dan kemudian dia mulai menyentuh api merah. Rasa terbakar yang sangat luar biasa kini telah muncul di telapak tangan dari Xiaoyan, dan api merah ini tidak kalah mengerikan dari api suci. Xiaoyan hanya bisa merutkan keningnya sambil berkata, apa ini sebenarnya? Karena di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia tidak tahu sebenarnya apa api merah ini, karena itu bukanlah api suci. Tetua Agung Xiaoyan kemudian berkata dengan pelan, ini merupakan teknik bertarung dengan atribut api setingkat dewa. Mendengarkan hal seperti ini, kelopak mata dari Xiaoyan pun berkedut. Lalu dia mengatakan, apa? Teknik bertarung atribut api tingkat dewa? Tetua Agung Xiaoyin kemudian mengatakan, benar. Dengan menggunakan api merah ini, bahkan seseorang yang kekuatannya telah berada di reinkarnasi ke-9 tidak akan pernah bisa melawannya. Dan ketika kau melepaskannya, itu akan menyebabkan kerusakan yang besar pada lawanmu. Dikombinasikan dengan banyak kekuatan api suci dari dalam tubuhmu, seharusnya sudah cukup untuk mencapai teknik tingkat dewa yang sebenarnya. Lagi pula di dalam dunia ini, tidak semua orang bisa melakukan teknik bertarung seperti itu tanpa membayar harga apapun, seperti dirimu. Pandangan mata Tetua Agung Xiaoyin cukup iri ketika dia melihat pada Xiaoyan. Mendengarkan ucapan dari Tetua Agung Xiaoyin, tampaknya api merah ini memang terlalu menakutkan. Xiaoyan kemudian menerima api merah itu dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, Xiaoyan masih memiliki pertanyaan yang sangat penting, dan kemudian dia tanpa ragu-ragu langsung bertanya, Tetua Agung Xiaoyin, karena kau begitu bermurah hati, aku penasaran, apakah dirimu memiliki sesuatu yang berhubungan dengan sihir dewa? Jika kita punya kemampuan sihir dewa ini, maka kita mungkin akan punya kartu traf lain di dalam perjalanan menuju dunia bawah kegelapan. Raut wajah dari Tetua Agung Xiaoyin langsung berubah dan kemudian dia menggelengkan kepalanya tanpa daya lalu mengatakan, sihir dewa, teknik ini sebenarnya merupakan teknik tingkat dewa yang asli. Aku jelas tidak punya tentang hal itu. Mendengarkan jawaban dari Tetua Agung Xiaoyin membuat Xiaoyan cukup kecewa dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, ras pertama seperti Anda yang begitu kuat bahkan tidak punya hal ini. Tapi apakah Anda mengetahui tentang teknik sihir dewa tersebut? Tetua Agung Xiaoyin segera tertawa. Tentu saja aku tahu.
Xiaoyan menjadi gembira dan kemudian dia bertanya, "Jika Anda tahu, bolehkah Anda sedikit memberitahukannya pada diriku? Apakah di bawah kekuatan teknik sihir dewa ini, semuanya bisa dianggap seperti semut?" Tetua Agung Xiaoyan kemudian menimpali, "Hal seperti ini di dalam dunia yang begitu besar, tidak lebih dari 10 orang yang memiliki teknik sihir dewa. Selain itu, ada juga 3 kekuatan utama yang memiliki hal ini. Mereka adalah pusat dunia manusia, kerajaan malaikat, dan juga ras jahat asing. Tapi benda seperti ini sangatlah tidak terukur, dan bahkan tidak ada manusia yang bisa menggunakan benda semacam itu sendirian, termasuk diriku yang berada di puncak reinkarnasi ke-9. Ketika mengatakan hal seperti ini, raut wajah Tetua Agung Xiaoyan telah tampak serius. Xiaoyan kemudian berkata, "Apa? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya sendirian? Lalu, bagaimana cara memunculkan teknik sihir dewa tersebut?" Xiaoyan yang kebingungan pun tidak mampu membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh teknik sihir dewa. Tetua Agung Xiaoyan mengingat masa lalu dan kemudian dia mulai berbicara, "Aku sebenarnya juga tidak paham detailnya tentang hal ini, tapi aku hanya bisa memberitahukan satu hal pada dirimu. Saat itu, Ratu Malaikat terakhir yang memiliki 11 sayap ungu dan kekuatan di puncak reinkarnasi ke-9. Dia telah menggunakan restu dari jiwa suci malaikat, tongkat kerajaan malaikat, restu para malaikat, dan juga restu kekuatan ilahi yang tidak terhitung jumlahnya, ditambahkan dengan kekuatan putra cahaya terakhir. Dia benar-benar mampu memunculkan teknik sihir dewa yang pada saat itu dinamakan kutukan cahaya ilahi. Ketika teknik sihir itu digunakan, telah menyebabkan kematian dari 3 ksatria agung ras malaikat yang pada saat itu awalnya mereka mampu melawan malaikat pembantai. Lalu kutukan cahaya ilahi ini telah mengutuk banyak ksatria di dalam kerajaan malaikat. Akibatnya mereka tidak akan pernah bisa menembus tingkat reinkarnasi ke-9 seumur hidupnya. Teknik sihir dewa itu bisa dianggap sebagai simbol bencana dan juga kehancuran. Setidaknya dalam catatan, hal itu dijelaskan dengan cara seperti ini. Dan dalam pengalaman diriku secara pribadi, aku belum menyaksikan kemunculan teknik sihir dewa itu dengan mata kepalaku sendiri. Banyak pertanyaan mengganggu benak dari Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Ratu Malaikat terakhir, putra cahaya, dan para kesatria dari kerajaan malaikat, bukankah mereka adalah orang yang setia? Tapi kenapa saling membunuh seperti itu?" Tetua Agung Xiaoyan dengan wajah serius dia berkata, "Alasan spesifiknya aku juga tidak paham, tapi aku khawatir bahwa masalah ini ada hubungannya dengan malaikat pembantai. Namun Xiaoyan, kau tidak perlu memikirkan tentang masalah seperti itu. Fokuslah pada urusan saat ini. Potensi dan juga bakatmu, kau tidak akan pernah bisa terlepas dari pertempuran terakhir langit dan bumi. Dan pada saat itu mungkin semua orang harus mengandalkan dirimu." Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah Tetua Agung." Tetua Agung Xiaoyan kemudian kembali mengatakan, "Untuk beberapa hari ini, kau ambillah waktu untuk retreat dan stabilkan kekuatan di dalam dirimu. Lalu, tunggu hingga kau benar-benar menguasai api merah yang aku berikan padamu. Dan saat itu, segeralah menuju klan naga. Untuk perjalanan kali ini, pastikan kau membawa Yun Yun dan juga Cailin. Selain itu, ingatlah, jangan ada orang lain selain dirimu yang mengetahui tentang kepergianku. Kita harus waspada, karena aku selalu merasa ada semacam aura halus di dalam dunia ini yang selalu mengawasi kita semuanya." Mendengarkan ucapan Tetua Agung Xiaoyan membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Baiklah Tetua, aku akan selalu mengingat tentang hal ini." Xiaoyan pada akhirnya kembali untuk menuju ke dalam tempatnya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Tetua Agung Xiaoyan, akhirnya Xiaoyan telah mengasingkan diri dan secara diam-diam dia mempelajari api merah yang diberikan oleh Tetua Agung Xiaoyan. Sedangkan untuk sang Tetua Agung sendiri, dia telah pergi meninggalkan wilayah api yang tidak berujung demi menstabilkan kekuatan di dalam dirinya, dan dia meninggalkan tubuh avatar yang selalu berdiam diri di dalam halaman sepanjang hari untuk bermeditasi tanpa gangguan. Adapun tokoh-tokoh lainnya, mereka juga sibuk dengan urusan masing-masing di dalam wilayah api yang tidak berujung ini. 3 hari kemudian, Xiaoyan telah berhasil mempelajari api merah
Dan kemudian saat ini, dia bersama dengan beberapa orang lainnya telah berdiri di depan portal dimensi untuk menuju kediaman dari klan Phoenix. Xiaoyan melihat pada Dewi Yoji dan juga Sun Er. Lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, untuk perjalanan menuju klan naga ini, mungkin aku akan membawa Cailin, Yun Yun, dan juga senior naga iblis neraka. Untuk urusan dari aliansi api abadi, mungkin aku harus merepotkan Dewi Yoji dan juga Sun Er, serta istriku yang lainnya. Mu Yingying dan juga Sun Er saling berpandangan. Lalu mereka mengatakan, kakak Xiaoyan, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kita akan menjaga aliansi api abadi selama kau melakukan perjalanan. Dan saat kau kembali, mungkin kita sudah siap untuk menuju dunia bawah kegelapan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melihat pada Cailin bersama dengan Yun Yun serta naga iblis neraka sambil mengatakan, kalau begitu ayo kita segera pergi. Pintu masuk untuk menuju klan naga mungkin membutuhkan bimbingan dari pemimpin klan Phoenix yaitu senior Feng Luanyi. Oh iya lupa, senior Jiu Xuan Huo, mari Anda harus ikut bersama dengan diriku karena seseorang telah menunggumu. Pada akhirnya Xiaoyan bersama dengan Cailin, Yun Yun, naga iblis neraka dan juga Jiu Xuan Huo, mereka masuk ke dalam portal dimensi ini untuk menuju kediaman baru dari klan Phoenix. Baru saja Xiaoyan pergi, salah seorang mata-mata yang dimiliki oleh wilayah api yang tidak berujung kali telah muncul. Dan kemudian dia berkata, Yang Mulia Yoji, Dua Ratu, akhir-akhir ini telah banyak terjadi kekacauan dan hal ini melibatkan Raja Petir. Dewi Yoji kemudian mengatakan, sekarang aliansi api abadi kita telah bersatu dan kita tidak bisa membiarkan siapapun yang berkepentingan untuk memanfaatkan hal ini. Pastikan kau untuk sepenuhnya menyegel rumor yang beredar dan menguncinya rapat-rapat. Lalu suruh Aula Pil dari aliansi api abadi ini untuk mempersiapkan berbagai build tingkat tinggi sambil menunggu kembalinya Xiaoyan dari klan naga. Karena saat itu pertempuran yang paling menentukan akan terjadi di dalam dunia bawah kegelapan. Mata-mata hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, baiklah yang mulia. Segera setelah itu, mata-mata ini pun pergi dalam sekejap. Mu Yingying kemudian melihat pada Dewi Yoji sambil mengatakan, Ibu, menurut informasi yang telah aku dapatkan, rumor ini tampaknya beredar dari tahta suci. Mungkinkah ada rahasia yang tidak kita ketahui? Dewi Yoji melihat pada Mu Yingying sambil menimpali. Gadis kecil, Raja Petir dan juga Duan Qifei masih berada di dalam pengasingan dan jelas orang yang menyebarkan berita itu adalah orang yang ingin menfitnah mereka. Tugas utama kita saat ini adalah mengumpulkan kekuatan dan menunggu perjalanan ke dalam dunia bawah kegelapan. Maka dari itu, hal-hal lainnya yang bersifat fitnah seperti itu tidak perlu kita hiraukan. Jelas ini merupakan usaha dari orang yang tidak menyukai aliansi api abadi dan akan menghancurkan dengan menyebarkan reputasi yang buruk. Sun Er dan juga Mu Yingying hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Dewi Yoji. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan benar-benar berhasil menyelesaikan masalah internal di dalam klan naga untuk kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau